sore Mas Hadi. Hari ini kita akan membahas tentang isu-isu perusahaan-perusahaan di Indonesia yang sudah terdaftar di Bursa Efek di Indonesia. Karena di tengah disrupsi digital dan ketidakpastian global, banyak perusahaan besar yang kesulitan beradaptasi, padahal inovasi seharusnya menjadi sumber keunggulan kompetitif. Mas Raffi, untuk menjaga analisis tetap akademik, kerangka teori apa yang akan kita gunakan? Kami menggunakan teori utama. Yang pertama, Dynamic Capabilities Theory yang menekankan kemampuan perusahaan untuk beradaptasi secara cepat. Kedua, Business Model Innovation, bahwa inovasi bukan hanya produk, tapi bagaimana perusahaan menciptakan dan menangkap nilai. Yang ketiga yaitu Porter's Competitive Advantage, terutama diferensiasi dan efisiensi biaya. Kerangka ini bisa membantu kita menghubungkan teori dengan praktik nyata perusahaan. Yang pertama yaitu Telkomsel Indonesia. Kita mulai dari Telkomsel. Apa tantangan dan strateginya? Sebagai BUMN besar, Telkomsel menghadapi tantangan birokrasi, namun secara keuangan masih solid dengan ROE di kisaran belasan persen dan kontribusi bisnis digital yang terus meningkat. Lalu untuk inovasinya, Telkom terlihat dari investasi di data center, cloud, dan pemisahan unit digital. Ini mencerminkan strategi agility melalui restruksi model bisnis. Kita lanjut ini ya, kalau di Bank BRI gimana? BRI itu menunjukkan inovasi yang kuat melalui digitalisasi UMKM. Kasa rasio yang tinggi menandakan efisiensi pendanaan, sementara pertumbuhan transaksi digital memperkuat keunggulan kompetitif. Lalu BRI itu tidak hanya menjual produk keuangan, tapi juga membangun ekosistem UMKM di Indonesia, platform yang sulit ditiru sama pesaing-pesaingan BRI. Terus kalau ini masuk ke dunia F&B, contohnya di perusahaan Indofood, apa tantangan utamanya kira-kira? Indofood itu menghadapi tekanan harga bahan baku dan perubahan preferensi konsumen, namun perusahaan tetap stabil secara finansial karena skala dan efisiensi rantai pasok besar. Inovasinya bersifat incremental seperti diversifikasi produk lokal dan efisiensi operasional. Ini bukan inovasi disruptif, tapi sangat relevan untuk pasar emerging market. Terus Mas Raffi, yang terakhir perusahaan Goto, hanya inovasi tapi belum profit mereka. Goto itu memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi, namun burn rate-nya itu besar, membuat probabilitas menjadi lambat. Ini adalah dilema antara inovasi dan keberlanjutan finansial. Solusinya adalah fokus pada core bisnis yang paling menguntungkan dan meningkatkan monetasi ekosistem. Terus apakah inovasi-inovasi ini bisa berkelanjutan secara finansial ya? Dengan asumsi sederhana, jika Goto menaikkan take rate sekitar 1% dan menurunkan biaya operasional 15%, maka potensi break-even bisa tercapai dalam 3 tahun. Sebaliknya, Telkom dan BRI juga berada pada jalur yang lebih sustainable karena inovasi mereka menghasilkan arus kas yang positif. ICBP berada pada posisi defensif namun stabil. Terus dari 4 perusahaan ini, apa pelajaran utama untuk emerging market leader? Pertama, inovasi itu harus berbasis model bisnis, bukan sekedar teknologi. Yang kedua, pertumbuhannya harus sejalan dengan profitabilitas. Yang ketiga, kemampuan adaptasi lebih penting daripada ukuran perusahaan. Terus menurut Mas Raffi sendiri,
perusahaan Indonesia mana yang paling siap menghadapi disrupsi berikutnya? Menurut saya untuk ke depan eranya teknologi, menurut saya itu perusahaan yang bisa berkembang di sektor teknologinya juga. Pangan juga pasti berkembang. Untuk kayak food ya? Iya, Indofood. Ya kalau gitu, terima kasih banyak Mas Raffi untuk podcast hari ini. Siap Mas. Siap, terima kasih Terima banyak. kasih.